Oke, Pak. Izin perkenalkan, saya sebenarnya namanya Halim, Pak. Oke, sudah Iya ya, Pak Pak ya. Halim. Kan terkait BES ini kan, Pak, ada dia industrial estate kan, Pak ya. Dan sekarang karena ekonominya masih mau naik lagi, bakalan rame pembangunan di sana. Dan prospeknya juga bisa kita bilang cerah lah ya, Pak ya. Kemarin sempat naik, sekarang ke 175. Kalau kita lihat dari rasio, bisa dibilang ini murah kan, Pak ya. Kalau kita masuk sekarang, kira-kira itu masih aman nggak Pak? Kira-kira dengan term jangka waktu kita misal 1 tahun ke depan lah istilahnya kayak gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Saya tanya dulu Pak Halim, sudah beli Ya belum? Pak. Belum Pak. Oh baru mau. Ya Nah, baru. saya tanya, Pak Halim tahu Bekasi Fajar ini nama kota kawasan industrinya apa? Di mana? MM 2100 Pak ya. Di mana? Di area lupa juga saya di mana itu Pak. Jadi yang tadi katakanlah katanya prospeknya bagus segala macam, itu dengar-dengar aja kan? Bukan Ya bukan dengar-dengar bukan baru bukan bukan baca dokumen perusahaannya kan? masih belum Pak. Masih baru baca artikel aja. Oke. Hati-hati ya Pak Halim dan juga teman-teman kalau Anda baca dari pihak ketiga berita segala macam, kadang itu pom-pom loh. Termasuk tulisan saya banyak yang bilang Pak Teguh ini pom-pom. Ya bisa saja ya kita nggak tahu. Bisa saja saya melakukan pom-pom dengan tidak sengaja meskipun saya kan saya cuma ngasih tahu saham bagus, saham jelek segala macam. Tapi maksud saya adalah kalau saya sendiri saya nggak pernah membeli saham berdasarkan tulisan berita atau di grup-grup manapun, tapi berdasarkan analisa yang kita lakukan sendiri terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang bersangkutan. Laporan tahunan, public expo, segala macam. Belum dibaca sama sekali, Pak Ali? Belum ya? Masih belum Pak. Ya. Ya nggak apa-apa sih, Anda tidak sendirian Pak Halim. Kebanyakan orang seperti itu. Mereka itu beli saham itu ya kalau di grup rame, kalau di berita rame. Padahal itu salah, tapi mereka melakukannya seperti itu. Tapi oke saya jawab ya, Pak Halim. Kebetulan Bekasi Fajar ini saya sendiri juga ada pegang di harga bawah sih. Jadi ya kita udah lumayan cuan sekarang. Tapi kita belum ada rencana untuk taking profit dalam waktu dekat ini karena mungkin masih bisa naik lagi ya meskipun itu akan tergantung pada kinerja perusahaan ke depannya. Intinya kan begini. Kalau Pak Halim udah sering nonton video-video webinar saya sebelumnya di YouTube kan banyak ya, itu free, Anda bisa tonton bebas. Saya sudah setahun yang lalu loh bilang bahwa properti itu bakal booming. Sudah sejak setahun yang lalu. Jadi waktu orang masih belum melirik properti, waktu orang masih ramai dengan batu bara, bank digital segala macam, saya justru melirik saham-saham seperti Agung Podomoro, Bumi Serpong Damai, dan salah satunya ini Bekasi Fajar. Alasannya apa? Ya sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya ya. Nah, khusus untuk Bekasi Fajar ini ya dia memenuhi semua kriteria. Kinerjanya terbaru bagus ya. Valuasinya masih sangat murah. Sangat murah. Anda lihat harga sahamnya juga ya. Dalam 5 tahun terakhir sekarang masih 175. Kemarin memang lebih rendah lagi cuma 100 perak. Tapi tertingginya dia itu pernah 318 ya, 5 tahun terakhir ya. Dan kalau kita tarik lebih jauh ke belakang pada tahun 2013 Bekasi Fajar pernah Rp1.000 Pak. Wah itu kalau best beneran naik sampai 1.000 saya kayak mendadak Pak. Di harga apa beli di harga 100 ya nggak 10 kali lipat. Tapi ya kita nggak usah ngehayal sampai setinggi itulah. Bisa nggak nih dalam jangka waktu setahun ke depan dia ke 200, 300, bisa nggak? Ya kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya bisa. Kenapa? BES ini, ya kawasan industri itu kan ada banyak. Paling banyak itu di Cikarang, di Jabodetabek ya. Tapi memang hotspotnya itu di Cikarang. Jadi kalau yang agak jauh-jauh kayak di Kendal misalnya di Jawa Tengah, ya itu masih kurang dilirik sama orang-orang yang berniat bangun pabrik. Kawasan industri itu kan berbeda dengan perusahaan properti pada umumnya. Kalau perusahaan properti pada umumnya, mereka bikin apartemen, rumah, kantor, mall, hotel, lalu disewakan atau dijual ke masyarakat perumahan gitu ya. Kalau kawasan industri, yang mereka jual adalah kafling untuk bikin pabrik. Kaflingnya gede-gede Pak, paling kecil itu 5.000 meter persegi. Paling gede bisa sampai 20.000 meter persegi per kafling.
Jadi nggak mungkin yang beli itu cuma orang perorangan gitu. Pasti perusahaan yang memang niat bikin pabrik otomotif, pabrik sampo, pabrik apapun lah macam-macam. Nah, di Cikarang itu ya masih menjadi tempat favorit. MM 2100 punyanya Bekasi Fajar ini, yaitu masih di kawasan Cikarang itu. Di Cikarang ya. Agak minggir lagi, lebih geser lagi ke Karawang, itu ada lagi namanya Kota Surya Cipta Industri, punyanya SSIA, kode sahamnya itu. Nah itu baru kurang menarik karena udah agak kejauhan dari Jakarta. Tapi kalau Bekasi Fajar ini dari sisi lokasi kawasan industrinya itu sangat menarik. Ya di Cikarang itu. Memang katanya gaji buruh Cikarang mahal segala macam, tapi ya balik lagi infrastrukturnya kan sudah lengkap ya. Jadi orang masih tetap kalau bikin pabrik di situ gitu. Kedua, meskipun kinerja perusahaan seperti Bekasi Fajar ini bisa sangat fluktuatif karena orang bikin pabrik tidak setiap hari. Gini loh, orang beli rumah ya, kalau memang harga rumahnya murah, itu ya tiap kuartal ada aja Pak. Rumah yang 400 juta, 500 juta itu kan gampang lakunya. Anda nggak punya uangnya, ya Anda bisa KPR. Asal Anda punya gaji gitu kan, KPR pasti terima. Tapi kalau misalnya perusahaan beli kafling senilai 50 miliar rupiah gitu ya nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Artinya apa? Ada kemungkinan kinerja Bekasi Fajar di kuartal berikutnya nanti turun dibanding saat ini. Tapi ada juga kemungkinan naik lebih tinggi lagi. Itu kita nggak bisa tebak. Bisa sangat fluktuatif dari kuartal ke kuartal. Jadi yang kita lihat harus tetap agak jauh ke depan. Dalam setahun ke depan gitu. Dan sejak setahun yang lalu saya bilang, meskipun dari kuartal ke kuartal kinerja Bekasi Fajar bisa sangat fluktuatif, tapi dalam jangka panjangnya sampai 2023, 2024, kemungkinan akan bagus. Karena itu tadi betul seperti yang tadi Pak Halim bilang, ekonomi kita lagi bagus Pak. Ingat, pandemi itu udah lama lewat Pak. Ini udah tahun 2023 loh. Resesi, krisis itu udah lama lewat. Tahun 2020 dan 2021 lalu. Setelah resesi, memang berdasarkan siklus ekonomi, ya booming. Nanti kita booming dulu beberapa tahun, abis itu resesi lagi gitu. Jadi nggak usah dengerin kalau ada yang bilang Indonesia gelap segala macam. Itu ya cuman ya konten aja lah. Tapi sebenarnya kalau kita ikut siklus ekonomi, setelah resesi 2020 ya berikutnya booming. Mungkin bisa sampai tahun 2024, mungkin bisa sampai tahun 2025. Nah pada masa-masa itulah ya, Bekasi Fajar itu bisa sangat diuntungkan. Contohnya betul pada tahun 2013 ketika harga sahamnya naik sampai 1.000, itu memang kinerjanya sangat bagus ketika itu. Jualan kaflingnya tuh laku semua, banyak banget, perusahaannya untung gede, alhasil harga sahamnya naik signifikan. Dan bukan kebetulan menurut saya, tahun 2008 itu kan krisis Pak, resesi. 2013 berarti 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Nah, kalau kita kemarin resesi 2020, berarti 5 tahun kemudiannya kapan? 2025. Kalau Anda baru masuk tahun 2025, udah telat. Sahamnya udah di 1.000 duluan. Ya nggak 1.000 sih, nggak tahu berapa lah. Tapi intinya udah naik duluan gitu. Kalau Anda baru mau masuk sekarang, belum terlambat menurut saya. Tapi risikonya itu tadi ya, kinerjanya bisa fluktuatif. Tapi saya sendiri sampai sekarang masih oke lah. Mungkin 3 bulan dari sekarang analisanya bisa berubah lagi. Tapi untuk saat ini, menurut saya Bekasi Fajar bisa lah ke 250, 300. Meskipun itu tergantung IHSG-nya juga ya. Ini IHSG kan susah banget naiknya nih gara-gara IPO saham jelek itu, ya kan? 6.700 aja. Padahal kalau IHSG sekarang 7.000 aja, Bekasi Fajar kayaknya udah berapa itu harusnya itu. Tapi kalau nanti IHSG naik dikit aja, ya mungkin Bekasi Fajar bisa ke 200, lalu naik lebih tinggi lagi dan seterusnya. Jadi strateginya bagaimana? Ya Anda boleh beli sekarang. Memang kalau di harga sekarang udah agak tanggung ya. Tidak lagi semurah kemarin waktu saya masuk di harga 140, tapi secara valuasi dia masih murah Pak. Dan kalau kinerjanya bagus, dia bisa naiknya tinggi banget dari harga sekarang. Bisa sampai 300 lebih dan seterusnya. Jadi ya belinya jangan banyak-banyak lah. Kita punya uang 10 juta, kita masuknya 5 juta dulu gitu. Separohnya dulu gitu dari dana yang disiapkan. Sisanya kita lihat lagi perkembangan kinerja perusahaan. Nanti di kuartal 2 bagaimana.
Cukup Pak Halim? Ya, cukup Pak. Mungkin juga kalau kan dia kan fluktuatif. Kalau di LK setelahnya itu dia drop, mungkin di situ juga kita bisa ambil kesempatan ya Pak ya. Nah, iya. Jadi jangan malah panik. Kalau misalnya kinerjanya nanti agak drop, itu kan ya balik lagi fluktuatif ya. Berarti mungkin Iya. selama kuartal 2 itu nggak ada penjualan. Nggak apa-apa. Selama asetnya masih ada, nanti penjualannya bisa naik lagi. Kalau sahamnya turun, baru kita bisa masuk. Cuman, kan ada kemungkinan juga nanti di kuartal 2 kinerjanya malah lebih bagus lagi. Jadi Iya. kalau Pak Halim tidak ambil posisi sekarang, tambah ketinggalan nanti. Jadi separuh dulu Pak sekarang gitu loh. Kalau nanti turun tambah lagi, tapi kalau dia nanti malah naik, ya udah minimal kita masih udah punya barangnya gitu loh. Cukup ya Pak Halim ya. Cukup Pak. Terima kasih Pak Teguh.